Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan keadaan sehat walafiat dan diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Amin. Sebelum dimulai, terlebih dahulu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, materi kita kali ini yaitu membahas makna ilmu tajwid, tanda bacaan dalam Al-Quran, dan isti'azah dan basmalah. Nah, yang pertama kita akan membahas makna tajwid. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Di dalamnya terkandung petunjuk bagi orang yang beriman. Sebagai anak yang soleh atau solehah, kita hendaknya rajin membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Membaca Al-Quran akan mendatangkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita pun menjadi tenang. Selain itu, setiap huruf yang kita baca dibalas dengan pahala 10 kali lipat. Agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita harus mengikut tata caranya. Tata cara membaca Al-Quran dikenal yaitu dengan ilmu tajwid. Ayo kita pelajari bersama. Nah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Allah memerintahkan agar kita membaca Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan, yaitu sesuai dengan tajwidnya. Dengan ilmu tajwid, lisan kita akan terhindar dari kesalahan saat membaca huruf-huruf Al-Quran. Nah, itu tadi makna atau pengertian ilmu tajwid. Yaitu ilmu tajwid tadi apa? Mengajarkan kita agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas maknanya dulu ya. Untuk pengenalan tajwid-tajwidnya. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal tanda baca di dalam Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah dilafalkan berdasarkan tanda bacanya. Tanda baca itulah yang akan membedakan antara bunyi huruf dan satu dan yang lainnya. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, contohnya. Yang pertama, yaitu fathah. Fathah itu garisnya di atas. Ya. Fathah garisnya di atas. Ingat, kalau fathah garisnya di atas, di bawah yang kedua ada kasroh. Nah, kalau kasroh ini sama dengan kayak fathah, cuman kalau kasroh garis strip kayak gitu ditaruhnya di bawah. Nah, kalau fathah dengan kasroh ini mungkin sama ya apa bentuknya. Cuman bedanya kalau fathah strip di atas, kalau kasroh di bawah, dan bunyinya pun beda. Nah, nanti untuk bunyinya dijelaskan nanti. Yang ketiga yaitu ada dhammah namanya. Dhammah itu seperti bentuk waw, cuman ini kecil. Ini untuk hukum untuk tanda baca di suatu huruf. Nah, yang keempat itu namanya sukun. Namanya sukun. Yang kelima namanya tasydid. Ya, tasydid. Nah, yang keenam ada yang namanya mad. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh ini yaitu ada namanya tanwin. Nah, tanwin ini ada 3 huruf, yaitu seperti tanwin itu seperti singkatan. Jadi tanwin itu ada
tiga huruf, yaitu lihat di gambarnya ada yang di atas, di bawah, dan di atas lagi. Nah, lihat yang bawahnya lagi. Untuk yang pertama yang garis 2 di atas seperti fathah, cuman yang ini ada 2, yaitu namanya fathatain. Nah, yang selanjutnya yang garis di bawah itu ada 2 sama seperti kasroh, cuman yang ini ada 2, namanya kasrotain. Nah, yang selanjutnya yang bawah itu namanya domatain. Bentuknya sama seperti domah, cuman cara bacanya ini mereka juga beda. Nah, untuk semuanya ini, untuk gimana bunyinya akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal isti'azah dan basmalah. Ya, yang pertama yang kita akan bahas yaitu isti'azah. Isti'azah di sini atau sama dengan ta'awuz ya. Udah pada tahu kan lafaz ta'awuz semuanya yang biasanya sebelum membaca surat. Nah, isti'azah atau ta'awuz artinya berlindung kepada Allah dari godaan dan gangguan setan. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunnahkan untuk membaca isti'azah, yaitu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang isti'azah atau sama dengan ta'awuz. Nah, yang kedua yaitu basmalah atau bismillah. Nah, setelah membaca ta'awuz, kita membaca basmalah, yaitu setiap kali membaca awal surah Al-Quran, kecuali pada surat At-Taubah kita hanya membaca ta'awuz tanpa membaca basmalah. Nah, ingat, surat At-Taubah tidak memulainya dengan membaca bismillah ya. Nah, berikut sebagai bunyi basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa cara untuk melafazkan atau membaca ta'awuz dan basmalah. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang melafalkan ta'awuz dan basmalah kita akan membahasnya di pembelajaran selanjutnya. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita kali ini cukup segitu dulu. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.